Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Agus Official, channel yang membahas seputar tanaman hias. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan cara menggunakan pupuk NPK pada tanaman hias, yaitu tanaman hias aglonema, caladium, calathea, dan lain-lain. Simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini ada pupuk NPK 1 kilo dan di sini ada air 1 tong ya, atau 1 ember ya, 1 ember. Mungkin sekitar 2 liter ya, 2 liter air dalam 1 ember ini atau tong ini. Jadi teman-teman, saya akan melarutkan NPK ini pada air 2 liter atau 1 ember ini untuk diaplikasikan atau disiramkan ke tanaman hias, yaitu aglonema, caladium, calathea, dan lain-lain. Nah, simak terus ya teman-teman, jangan di skip. Oke teman-teman semuanya, jadi sini sudah saya buka ya. Jadi ini penampakan pupuk NPK ya, warna biru cerah ya. Ini yang 1616. Nah, jadi untuk penggunaannya saya sendiri menggunakan dosisnya yaitu 1 genggam ya. 1 genggam ini mungkin sekitar 3 sendok makan ya. Nah, ini kita letakkan di sini. Nah, itu ya, atau 2 genggam juga bisa. Jadi per liternya itu 1 genggam ya, seperti ini ya. Setelah kita tuang ke dalam air, kemudian kita aduk ya sampai ini terlarut dan airnya berwarna biru. Nah, kita aduk ya sampai airnya berwarna biru seperti ini ya teman-teman. Jadi ini saya gunakan 1 genggam per 1 liter air. Jadi di sini ada 2 liter air ya, berarti 2 genggam tangan atau sekitar 3 sendok makan. Nah, kita aduk ya, kita aduk sampai rata ya, seperti mengaduk teh manis ya teman-teman ya. Jadi untuk melarutkannya sangat mudah ya. Nah, di sini saya akan memperjelas ya, atau memberikan informasi pada teman-teman semuanya. Jadi pupuk NPK ini sifatnya panas teman-teman, panas di tangan dan panas juga di tanaman jika kita berikan langsung. Nah, panasnya itu gimana? Itu bisa merusak ya, merusak akarnya dan merusak dari batangnya, karena sifatnya yang panas dari NPK ini membuat akarnya itu rusak ya, atau busuk ya. Jadi untuk tanaman hias seperti aglonema, caladium, calathea, monstera, dan lain-lain yang teman-teman punya, itu teman-teman bisa menggunakan wadah air seperti ini, dilarutkan ya teman-teman, dilarutkan sampai dia biru ya, berwarna biru seperti ini. Kemudian setelah kita larutkan ya dalam air, kita siramkan. Nah, jadi NPK ini, pupuk NPK ini sifatnya bisa larut ya, bisa larut terkena air. Jadi jika kita larutkan di air, akan tidak berefek ya pada tanaman tersebut. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah kita aduk rata.
Jadi warnanya biru ya, seperti warna ini ya, sama ya teman-teman ya, birunya ya. Nah ini seperti ini teman-teman, birunya sama dengan warna airnya. NPK biru, warna airnya juga biru. Ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini saya sudah ambil ya 1 gelas cup ya dari pupuk cair NPK. Nah, ini ada Alocasia Black Velvet ya. Jadi ini saya siram. Nah seperti ini ya teman-teman, siram sampai merata ya, siramnya. Usahakan jangan terkena daunnya karena sifat NPK ini panas. Jadi kalau dia dalam bentuk cair tetap disiram di medianya. Nah. Oke teman-teman, jadi ini di kaladium juga bisa ya kita siram ya di kaladium. Jadi ini sebelumnya karena hujan jadi basah medianya, jadi kita siram sedikit-sedikit aja karena dia basah terkena air hujan, medianya basah, jadi tidak perlu kita siram sampai 1 wadah ini, tetapi kita siram sedikit, itu tergantung cuaca ya teman-teman ya. Jadi kalau cuaca panas dan medianya itu kering, nah teman-teman bisa siram 1 wadah ini atau 1 cup gelas ini di 1 tanaman. Nah jadi 1 gelas 1 tanaman, karena cuaca yang panas membuat media kering, jadi kita gunakanlah pupuk ini dan kita siram ke tanaman hias, 1 tanaman 1 cup. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini ada Calathea ya. Nah ini saya siram. Jadi ini basah juga medianya karena hujan. Di tempat saya hujan deras, jadi medianya itu basah ya. Jadi kita siram saja, sedikit-sedikit kita siram. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Kita siram di medianya saja. Nah seperti ini ya teman-teman. Untuk Calathea yang medianya basah karena faktor hujan, jadi teman-teman lakukan yang saya bilang, yaitu sedikit-sedikit aja atau sedikit-sedikit aja dalam menyiramnya. Dan kalau musim panas kemarau medianya itu kering, teman-teman bisa melakukan penyiraman dengan 1 gelas ini pada 1 tanaman. Jadi 1 gelas 1 tanaman, 1 gelas 1 tanaman. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, jadi kalau untuk di sungkupan, kaladium yang di sungkupan, teman-teman bisa taburkan saja ya. Nah ini taburkan sedikit-sedikit di airnya ya. Seperti ini ya teman-teman ya, taburkan saja. Kenapa ditaburkan? Karena di bawahnya sudah ada air, jadi air itu bisa melarutkan pupuknya. Nah seperti itu ya teman-teman. Ditaburkan sampai merata ya, dari ujung ke ujung kita taburkan. Nah ini juga sungkupan yang kedua. Jadi yang tadi itu adalah sungkupan yang pertama saya, jadi ini sungkupan yang kedua. Kita taburkan saja pupuk ini. Nah ini seperti ini, sedikit aja ya teman-teman. Kita taburkan merata, jangan terkena daun dari kaladiumnya.
Jadi kita tabur dari ujung sana ke ujung sana, kita tabur. Oke teman-teman semuanya, setelah kita tabur merata ya pupuk NPK tadi, selanjutnya kita tutup sungkupan ini dan biarkan pupuk tadi terlalu atau larut dengan air ya, atau tercampur ya. Jadi kita tutup saja. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kita tutup ya teman-teman. Setelah sudah ditabur, kita tutup plastiknya. Jadi nggak perlu dibuka semua kalau untuk pemupukan. Nah jadi teman-teman semuanya, untuk sekedar informasi dari saya, jika teman-teman punya sungkupan seperti ini yang sudah ada plastiknya tertutup seperti ini, usahakan seminggu sekali itu selalu dibuka plastiknya, karena agar udara yang di dalam ya, udara lembab atau panas ya, atau pengap bisa keluar dan berganti dengan udara yang segar. Jadi usahakan selalu dibuka, buka tutup. Jadi teman-teman, kalau untuk melakukannya ini saya di hari Minggu ya teman-teman. Jadi seminggu sekali. Jadi setiap minggu saya buka tutup. Nah, untuk pemupukan itu saya lakukan sekitar 2 minggu sekali. Ini saya beri pupuk ya, pupuk NPK tadi. Di dalam ini udah ada pupuk, jadi biarkan terlarut atau tercampur air. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, mungkin videonya sampai di sini saja ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini agar channel YouTube ini berkembang dan terus update informasi atau video-video terbaru serta menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung dengan cara like dan subscribe ya. Buat teman-teman yang ada ide atau saran, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Nah komentar dari teman-teman akan saya like ya, atau saya love. Itu tandanya sudah saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.